pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Nah anak-anak, hari ini Ibu Fitri akan mengajar dua kelas sekaligus, yaitu kelas 4 dan kelas 5. Dikarenakan Bu Heni yang biasanya mengajar di kelas 5 hari ini tidak bisa masuk. Beliau sedang sakit. Nah, kita doakan semoga Bu Heni segera sembuh ya. Oke, jadi nanti Ibu Fitri akan mengajar di kelas ini untuk kelas 4 dan juga kelas 5. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Nah, kepada Ananda Haikal dari kelas 5, silahkan pimpin untuk berdoa. Baik anak-anak, kita sudah berdoa. Sebelum kita mulai pembelajaran, di sini Ibu Fitri akan mengecek kehadiran. Siapa di antara kalian yang tidak masuk? Dari kelas 4 dulu. Ahmad Faujan, hadir ya. Ahmad Mulyadi, hadir ya. Alfir, hadir ya. Oke, hadir semua ya. Dari kelas 5. Luli, hadir ya. Siti, hadir ya. Tina, hadir ya. Oke, baik. Hadir semua ya. Sebelum melakukan pembelajaran, untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada tanah air, Ibu akan mengajak kelas 4 dan kelas 5 menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan semuanya berdiri dulu. Sudah siap? 3, 2, 1. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Tujuan pembelajaran hari ini untuk kelas 4 adalah memahami struktur pemerintahan tingkat desa dan kecamatan. Sedangkan untuk kelas 5 akan belajar tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ibu harap kalian bisa memperhatikan dengan baik dan aktif selama pembelajaran berlangsung. Untuk kelas 4, siapa yang tahu nama kepala desa Citerep? Ya betul. Siapa nama camat kecamatan Kawali? Jika ada yang belum tahu, kita akan belajar lebih lanjut. Sekarang untuk kelas 5, coba kalian sebutkan apa saja yang kalian ketahui tentang negara Indonesia. Apa saja yang membuat Indonesia istimewa menurut kalian? Iya betul. Anak-anak, memahami pemerintahan di desa dan kecamatan sangat penting karena itu berkaitan langsung dengan kehidupan kita sehari-hari. Begitu juga dengan konsep negara kesatuan. Ini adalah dasar dari persatuan bangsa kita. Dengan memahami materi ini, kita akan lebih cinta tanah air dan tahu bagaimana cara hidup rukun dalam masyarakat yang beragam. Untuk kelas 4, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang struktur pemerintahan di desa dan kecamatan. Silakan perhatikan gambar yang Ibu tunjukkan. Nah, struktur pemerintahan desa dimulai dari kepala desa. Yang pertama, perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, kepala urusan atau KUR, kepala seksi atau KASI, kepala dusun atau KASUN. Yang kedua yaitu Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Yang ketiga, lembaga kemasyarakatan. Struktur pemerintahan kecamatan dimulai dari camat, sekretaris kecamatan, seksi-seksi. Seksi-seksi terdiri dari seksi tata pemerintahan, seksi pembangunan, seksi sosial, dan lainnya. Kalian akan Ibu bagi 4 kelompok. Setiap kelompok akan mendiskusikan nama-nama lembaga yang ada di desa atau kecamatan, serta menuliskan tugas pokok dari salah satu lembaga tersebut di lembar kerja yang akan Ibu bagikan. Silahkan mulai diskusi dengan kelompok kalian. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya kepada Ibu.
Sekarang untuk kelas 5, Ibu akan menjelaskan secara singkat tentang pengertian dan ciri-ciri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Silahkan simak dengan baik. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berbentuk kesatuan dan memiliki sistem pemerintahan republik, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan pemerintah pusat yang mengatur seluruh wilayah negara secara terpusat. Ciri-ciri Negara Kesatuan Republik Indonesia: 1. Pemerintahan pusat, 2. Pemerintah daerah otonomi, 3. 1 kepala negara, 4. 1 undang-undang dasar, 5. Kekeragaman budaya. Silahkan baca materi tentang Negara Kesatuan di buku paket halaman 40. Setelah membaca, tuliskan pemahaman kalian tentang pengertian dan ciri-ciri Negara Kesatuan serta berikan contoh implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang Ibu panggil perwakilan kelompok dari kelas 4 untuk menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Silahkan presentasikan hasil kerja kelompok kalian. Kelompok 1, silahkan ke depan. Baik, terima kasih kepada setiap kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk kelas 5, silahkan sampaikan pemahaman materi tentang Negara Kesatuan dan contoh implementasinya. Silahkan Ananda Bagas ke depan untuk menyampaikan pemahamannya. Baik, terima kasih atas presentasinya. Jika ada yang mau menambahkan atau bertanya, silahkan angkat tangan. Kalau tidak ada, Ibu akan melengkapi informasi dari kedua kelas dan memberikan pernyataan atau hasil kerja kalian. Untuk kelas 4, struktur pemerintahan desa 1 terdiri dari kepala desa. Tugasnya yang pertama menyelenggarakan pemerintahan desa, yang kedua melaksanakan pembangunan desa, dan yang ketiga pembinaan kemasyarakatan. Untuk kelas 5, Negara Kesatuan hanya memiliki 1 kepala negara, 1 kebijakan nasional yang berlaku secara merata di seluruh wilayah negara dengan ciri diantaranya kedaulatan tertinggi di tangan pemerintah pusat. Salah satu contoh implementasinya dalam penerapan Undang-Undang 1945. Di seluruh wilayah Indonesia, semua warga negara tunduk pada hukum yang sama. Kelas 4, apa yang sudah kalian pelajari hari ini tentang lembaga pemerintahan desa dan kecamatan? Silahkan sebutkan satu hal yang paling berkesan bagi kalian. Nah, untuk kelas 5, apa yang sudah kalian pelajari tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia? Apakah ada hal baru yang kalian temukan? Baik, jadi hari ini kita belajar bahwa di desa dan kecamatan ada banyak lembaga yang membantu pemerintah, seperti kepala desa, camat, dan lain-lain. Sedangkan negara kita adalah negara kesatuan, artinya semua daerah bersatu di bawah satu pemerintahan pusat. Ini penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ibu akan memberikan tugas rumah. Tugas rumah untuk kelas 4, cari informasi lebih lanjut tentang salah satu lembaga di desa atau kecamatan dengan mewawancarai orang tua atau tokoh masyarakat. Catat hasil wawancara kalian di buku tugas. Dan tugas rumah untuk kelas 5, cari contoh lain implementasinya konsep negara kesatuan dalam berita atau artikel. Lalu tuliskan hasil temuan kalian. Terima kasih atas kerja keras dan semangat belajar kalian hari ini. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu hormati guru serta teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.